Shalom Jammers, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini sambil kita siapkan hati kita lebih dalam di hadirat Tuhan untuk diberkati dengan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tiada yang mustahil kalau Roh Allah bekerja di antara kita. Tidak ada yang sukar. Waktu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati berkati dengan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Karena kami percaya Roh-Mu yang bekerja di dalam kami Tuhan. Hari ini kami memperingati hari ketuanan Roh Kudus, dan kami rindu Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Kami akan dibakar lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan dibakar lagi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami akan berjalan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada dampak yang besar saat kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang siap untuk dibakar lagi dengan kebenaran firman dan api Roh Kudus hari ini. Kami siap lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Haleluya. Shalom Jam Yunlong, selamat hari Minggu Pentakosta. Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan terus membahas beberapa ayat yang ada di dalam pasal ini, tapi kita akan baca secara bersama-sama ayat 1 sampai ke 4. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Berbicara Tuhan kepada setiap kami, dan ingatkan kami akan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, ada suatu bunyi seakan-akan seperti tiupan angin yang keras. Pada saat kuasa Roh Kudus bekerja, maka jangan heran kalau kadang-kadang ada kehirup pikukan. Jadi kalaupun sedikit berisik, jangan takut. Zaman sekarang orang-orang kok malah takut dengan kuasa Roh Kudus. Setiap ada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, kok jadi takut karena katanya berisik. Pujian penyembahannya terlalu berisik ini dan itu. Selama keberisikan tersebut teratur, maka tidak masalah, karena segala sesuatu yang teratur dari Tuhan. Kalau tidak teratur, baru berarti bukan dari Tuhan, saudara-saudara ya. Kalau saudara dengarkan konser, itu berisik tidak? Berisik, saudara-saudara, karena pasti mereka pakai speaker yang besar dan lain sebagainya. Tapi kalau suaranya memang bagus, kan tetap teratur tuh. Suara musiknya bagus, suara penyanyinya bagus, backing vokalnya juga bagus. Jadi itu teratur. Jadi jangan difokuskan kepada berisik atau tidaknya, difokuskan kepada teratur atau tidak teraturnya. Kita tidak akan membahas lebih lanjut, karena saya mau fokus kepada apa yang harus kita kerjakan pada saat Roh Kudus memenuhi saya dan saudara. Ya, kalau masalah interpretasi, mari kita serahkan kembali kepada denominasi masing-masing, saudara-saudara ya. Kita mau bahas apa yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan, terlepas dari denominasi apapun juga, pada saat dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Ya, salah satu memang tanda-tandanya adalah berbahasa roh. Tetapi saya mau mengingatkan di sini, percuma kalau saudara berbahasa roh tetapi tidak berbuat baik, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang lainnya ya. Terkhusus hari ini saya mau berbicara tentang kehendak Tuhan untuk memberitakan kepada dunia akan kebaikan Tuhan, akan keselamatan yang Tuhan berikan tersebut. Karena itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Saudara, mari lihat, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, saudara-saudara ya. Dan itu menimbulkan sebuah kehirup pikukan. Ada yang terkaget-kaget dan heran kagum, tapi ada juga yang mengejek jadinya, saudara-saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan di sini, tetapi ada orang lain yang menyindir, mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul yang lainnya, dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang mengatakan mereka mabuk, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk. Lalu dia kemudian malah mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel di ayat 17. Diingatkan kepada orang tersebut bahwa ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, pada hari-hari akhir Roh Tuhan akan dicurahkan kepada hamba-hambanya. Petrus yang tadinya begitu pengecut, saudara-saudara, dia menyangkal Yesus bahkan, tetapi pada saat dia dipenuhi Roh Kudus, kehidupannya diubahkan begitu luar biasa. Petrus menjadi orang pertama, menjadi murid pertama setelah dipenuhi Roh Kudus yang berkhotbah pada hari Pentakosta tersebut. Dan dia dengan lantangnya menunjuk kepada orang-orang tersebut. Ini Petrus yang begitu takut pada saat dia ditanya, kamu bukannya pengikut Yesus, tapi
Tetapi ternyata hari itu dihadapi dengan lebih banyak orang lagi yang bahkan mencemooh, mengolok-ngolok mereka. Dia dengan beraninya mengatakan, kita tidak mabuk. Ini seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yoel. Perhatikan bagaimana Roh Kudus mengubahkan Rasul Petrus. Dan tentunya saya percaya kuasa yang sama dapat mengubahkan saya dan saudara. Roh Kudus apabila memenuhi saya dan saudara, jangan kaget kalau terjadi sedikit kehiruk-pikukan. Jangan kaget kalau terjadi sedikit keekstravagansan. Karena sungguh Roh Kudus itu luar biasa. Dan saat kita dipenuhi dengan kuasa tersebut, kita pun menjadi luar biasa, saudara-saudara. Kita dapat melakukan hal-hal yang dulunya bukan saja tidak dapat kita lakukan, bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikir kita bisa lakukan, ternyata kita diberikan kuasa untuk melakukannya. Lalu Petrus melanjutkan ayat 21 mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus mengambil kesempatan di dalam situasi tersebut untuk menyatakan keselamatan dari Tuhan. Dia mengatakan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, ini yang harus dilakukan saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, bagus untuk kita memuji Tuhan, bagus untuk kita bernubuat, bagus kita untuk berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi terlebih bagus daripada semua itu, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberikan kuasa untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Ini yang dilakukan oleh Petrus, saudara-saudara. Dia katakan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia lanjutkan ayat 22, orang-orang Israel. Perhatikan di mana dia mengecam orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ayat 23, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, berapa banyak hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang tidak berani lagi untuk mengecam dosa-dosa jemaatnya karena takut kehilangan jemaatnya. Tentu saudara mengecam di dalam kasih, tetapi saudara tidak boleh kalau bahasa Inggrisnya sugar coating, artinya melapisi dengan gula-gula, melapisi dengan manis apa yang seharusnya dosa. Dosa adalah dosa. Saudara harus nyatakan, sekalipun dengan kasih, saudara bisa katakan, apa yang kamu lakukan itu adalah dosa, jangan lakukan lagi. Saudara tidak perlu memang marah-marah dan harus mengolok-ngolok atau bahkan menuding-nuding orang, kamu begini, kamu tidak perlu memang. Tapi saudara juga tidak bisa, tidak apa-apa, apa yang kamu lakukan semua orang juga lakukan. Itu yang membedakan kita dengan semua orang. Saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harusnya berhenti melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi apa yang berdosa harus dikatakan dosa. Dan ini yang dilakukan Petrus, saudara-saudara. Dia tidak takut mengecam orang-orang ini saat itu adalah dosa, ya. Lalu dilanjutkan oleh dia, tapi Allah membangkitkan dia, Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut tersebut. Pada ayat 31 dikatakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Lalu kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat Petrus sudah berkhotbah sedemikian rupa? Maka ayat 37 pun dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, mereka tersentuh. Orang-orang ini yang tadinya mengolok-ngolok, mencemooh, mereka tersentuh. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka mulai mau mengerti lebih lagi apa itu keselamatan dan harus lakukan apa kami kalau kami mau keselamatan tersebut. Perhatikan saudara-saudara, Petrus mengubah situasi yang tadinya orang-orang mencemooh dia tidak mencemooh balik. Dia tidak menghardik atau mengecam orang-orang itu dengan kepahitan atau dengan kekesalan atau kemarahan, tetapi dia mengecam orang-orang tersebut dengan kasih, dengan maksud supaya orang-orang tersebut pada akhirnya mengerti bahwa mereka juga perlu keselamatan. Dan mereka pun menanyakan pertanyaan yang saya percaya Petrus ingin mereka tanyakan, apa yang harus kami perbuat? Dan oleh karena itu Petrus pun menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan bagaimana Petrus akhirnya di akhir pun dia menyeret kembali semuanya kepada pekerjaan Roh Kudus. Jadi pada saat orang mengolok-olok kepada dia bahwa apa ini kamu mabuk, dia bukan saja menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau dia hanya melakukan pekerjaan menjelaskan Roh Kudus, dia berarti membela diri, hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak mabuk. Kita tidak perlu membela diri gereja Tuhan. Pada saat kita mengikuti Yesus, Tuhan yang membela saya dan saudara-saudara. Kita hanya perlu lakukan panggilan kita. Panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil kepada seluruh orang-orang. Dan itu yang Petrus lakukan. Saat orang-orang mencemooh tentang dia kepenuhan dengan Roh Kudus, dia apa yang dilakukan oleh dia? Dia mulai menjelaskan tentang Roh Kudus, tetapi dia lanjutkan dengan menginjili. Dia mengkhotbahi orang-orang tersebut, sampai pada akhirnya orang-orang tersebut pun bertanya, bagaimana caranya saya
mendapat keselamatan tersebut. Baru Rasul Petrus mengakhiri dengan mengatakan, kalau kamu sudah bertobat dan menerima Yesus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus yang sama yang kami miliki, yang menguatkan kami dan membuat kami dapat melakukan perkara-perkara ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Ini janji yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau kita merayakan hari Pentakosta, saudara jangan fokuskan hanya kepada kenyataan bahwa pada saat dipenuhi Roh Kudus tanda-tandanya adalah bernubuat, lalu berbahasa roh dan lain sebagainya. Memang itu salah satu tandanya. Tetapi saudara, tanda yang sangat baik adalah pada saat saudara kehidupannya diubahkan begitu luar biasa, seperti Petrus yang tadinya takut, pengecut, tetapi dia berani dengan lantang mengecam dan juga berkhotbah kepada orang-orang tersebut. Tidak salah menikmati hadirat Tuhan. Tuhan senang kalau kita menikmati hadiratnya. Tapi saudara jangan terpaku dengan menikmati hadirat Tuhan. Saudara harus pakai hadirat Tuhan yang ada di dalam diri saudara untuk saudara membawa dampak kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan itu dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Tuhan yang lainnya. Mereka sedang berbahasa-bahasa asing dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menikmati hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tetapi pada saat mereka melihat ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga orang-orang ini, saat orang-orang ini mencemooh mengatakan, ini orang-orang lagi mabuk, mereka memakai kesempatan tersebut dan mereka berhenti berbahasa asing. Mereka berbahasa yang sama dengan orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa ada jalan keselamatan bagi kalian. Pada saat Roh Kudus bekerja, ada ekstravagansa, ada hiruk pikuk, ada keluar biasaan. Dan saya mau mengingatkan, keluar biasaan tersebut bahkan tidak berhenti dengan berbahasa roh, tidak berhenti dengan mujizat-mujizat, orang buta dicelikan, orang pincang berjalan. Saudara tahu, kedahsyatan ini bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus diselamatkan, saudara-saudara. Pada hari tersebut 3.000 orang dibaptis, menyerahkan diri kepada Kristus Yesus. Itu yang terjadi pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan mengejar mujizat-mujizat yang cuma dikatakan dunia sebagai mujizat. Mujizat yang paling terluar biasa adalah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita diberikan karunia iman kepada Kristus Yesus, itulah mujizat yang paling luar biasa. Untuk itu saudara, saya mau akhiri di sini dengan sekali lagi mengingatkan kepada saudara sekalian, hari Pentakosta ini mari kita diingatkan bahwa kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan apapun, tidak bisa dibatasi doktrin gereja, tidak bisa dibatasi kebiasaan gereja. Kuasa Roh Kudus begitu luar biasa sehingga seharusnya pada saat saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara harus melakukan hal-hal heran yang tidak pernah saudara lakukan sebelumnya. Atau kalaupun saudara sudah pernah melakukannya, saudara harus melakukan lebih banyak lagi, berkelipat ganda apa yang saudara sudah pernah lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara pasti mampu melakukannya karena Roh Kudus berkuasa untuk memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita sudah diberkati Tuhan, kita menjadi berkat kepada orang-orang di luar sana. Beritakan kepada mereka bahwa ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga ada karunia Roh Kudus diberikan kepada mereka. Haleluya. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami akan kuasa Roh Kudus. Dan kami saat dipenuhi dengan Roh Kudus, kami seharusnya membawa dampak kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh murid-murid Yesus. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan hadirat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saudara mau menerima kuasa Roh Kudus ini, mari berdoa bersama dengan saya. Dan juga teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menerima Yesus, maka seperti firman janjikan, saudara juga akan menerima karunia Roh Kudus. Mari berdoa mengikuti saya, termasuk Anda juga yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Mari berdoa, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini hamba memutuskan untuk memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya. Saya buka hati, hidup saya, Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini sampai selamanya, Engkau menjadi kepunyaanku, aku menjadi kepunyaanmu. Tuhan, kami juga rindu setelah kami menerima Engkau dalam hidup kami. Kami diberikan karunia Roh Kudus seperti janji-Mu di dalam kitab para rasul. Kami terima Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Dan mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan, kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan juga damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, disertai dengan kuasa daripada Roh Kudus yang kita terima di dalam persekutuan dengannya, yang begitu setia sampai kepada Maranatha bersama dengan saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Hari Raya Pentakosta.